Menakar masa depan Simon Kjær di AC Milan. Peluang Simon Kjær untuk bertahan di AC Milan hingga musim depan nampaknya semakin rendah, dengan kabar mengenai destinasi potensialnya mulai muncul. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, ada kelegaan terkait kondisi fisik Simon Kjær setelah ia ditarik keluar dari pertandingan persahabatan antara Denmark versus Swiss. Meskipun demikian, bek tengah tersebut menjalani pemindaian MRI yang tidak menunjukkan adanya cedera otot, memastikan ketersediaannya untuk tim nasional Denmark dalam pertandingan berikutnya. Namun, La Gazzetta juga membahas masa depan Simon Kjær setelah akhir musim, dengan menyatakan bahwa kemungkinannya untuk menandatangani perpanjangan kontrak di AC Milan yang akan berakhir pada bulan Juni sangat kecil. Jika Simon Kjær memang meninggalkan AC Milan setelah 4,5 musim, destinasi potensialnya tempatnya menuju Liga Pro Saudi. Klub-klub di wilayah tersebut telah menunjukkan minat dalam beberapa bulan terakhir. Simon Kjær tidak akan sendirian dalam perpindahan ke Timur Tengah, dengan beberapa pemain lain seperti Juan Cuadrado, Alexis Sanchez dari Inter Milan, Nathan Nandes dari Cagliari, serta Chris Smalling dan Romelu Lukaku dari Roma, yang juga disebut-sebut sebagai calon pemain yang mungkin berlabuh di Saudi pada musim 2024-2025 mendatang. Simon Kjær mengaku menolak tawaran dari Liga Pro Saudi. Dapat tawaran dari klub Liga Pro Saudi, Simon Kjær mengaku menolaknya karena ingin bertahan bersama AC Milan. Baginya Italia adalah rumahnya. Simon Kjær pertama bergabung dengan AC Milan dengan status pinjaman di paruh kedua musim 2019-2020. Setelah itu, dia kemudian dikontrak secara permanen pada musim panas 2020 dari Sevilla, hanya dengan 3,68 juta euro. Di akhir kontraknya di San Siro, dia mengaku mendapat banyak tawaran dari klub lain, termasuk Liga Pro Arab Saudi, namun dia menolak dan ingin bertahan di AC Milan. Saya berbohong jika saya mengatakan tidak. Jelas saya memutuskan berbeda. Saya juga sebelumnya telah menolak tawaran dari Arab Saudi. Saya melakukan ini karena berbagai alasan, ujar Simon Kjær. Pertama dan terpenting, karena saat ini saya berada di tempat yang selalu saya inginkan. Saya telah menjalani perjalanan sepak bola yang indah. Saya selalu ingin bermain untuk Milan, dan saya memiliki kehidupan yang sangat indah di Milan. Itu Italia. Istri saya orang Swedia, jadi Denmark bukan rumahnya. Sama seperti Swedia bukan rumah saya. Anak-anak saya mengerti bahasa Denmark. Mereka berbicara seperti di kalender Natal, tapi bahasa utama mereka adalah bahasa Inggris. Mereka selalu bersekolah di sekolah bahasa Inggris. Kita telah berpindah-pindah berkali-kali dalam hidup kita. Bagi kami, Italia telah menjadi rumah kami. Disinilah kami hidup paling lama dan bersenang-senang. Ini berlaku untuk seluruh keluarga, termasuk istri dan anak-anaknya. Luka Jovic makin dekat untuk dapatkan kontrak baru dengan AC Milan. Luka Jovic semakin dekat untuk mendapatkan kontrak baru dengan AC Milan setelah mencetak jumlah gol yang cukup banyak di musim pertamanya bersama klub. Seperti dilansir Pianeta Milan, Luka Jovic kini terlihat lebih berpeluang untuk tetap jadi pemain AC Milan di musim 2024-2025. Hal ini tidak lepas dari masa adaptasinya yang cukup baik, terutama setelah paruh kedua musim ini. Jovic didatangkan dengan status bebas transfer di jam-jam terakhir jendela transfer musim panas 2023, dengan tugas mencetak cukup banyak gol untuk meyakinkan Milan bahwa dia harus bertahan lebih dari 1 tahun kontraknya dengan klub. Awalnya Jovic mengalami masa-masa sulit di AC Milan, namun setelah cukup banyak untuk memastikan dia bisa bertahan, dia berhasil mencetak 8 gol dalam 24 penampilan. Bagi seorang striker cadangan, itu bukan hal yang buruk. Salah satu kekhawatirannya adalah, meskipun dia sangat efektif dari bangku cadangan, dia sangat buruk saat memulai pertandingan sebagai starter. Artinya,
Milan berada dalam posisi yang dirugikan ketika Oliver Giroud tidak tampil sebagai starter. Meskipun begitu, AC Milan diperkirakan akan menggunakan opsi dalam kontrak untuk mempertahankannya 1 tahun lagi. Sesuatu yang bisa mereka lakukan selama 3 musim berturut-turut. Namun agen dari sang pemain dilaporkan sedang menegosiasikan ulang kontraknya bersama Rossoneri. Jovic ingin mendapatkan perpanjangan kontrak langsung selama 2-3 musim dengan peningkatan jumlah gaji yang sesuai dengan kontribusi pemain. Demi Joshua Zirkzee, AC Milan akan pecahkan rekor transfer klub. Spekulasi tentang rencana transfer AC Milan semakin memanas, dengan striker menjadi fokus utama klub jelang musim panas. Dalam upaya untuk menggali informasi terbaru, jurnalis Matteo Moretto telah memberikan insight tentang siapa yang menjadi target utama Rossoneri. Dalam kolom barunya untuk Daily Briefing di Caught Offside, Moretto mengungkapkan bahwa striker Bologna, Joshua Zirkzee, menjadi nama yang berada di urutan teratas dalam daftar keinginan AC Milan. Ini adalah sinyal kuat bahwa AC Milan sedang mempertimbangkan langkah besar untuk memperkuat lini depan mereka. Investasi besar yang dilakukan oleh manajemen AC Milan di musim panas diperkirakan akan mencapai rekor klub. Dengan biaya transfer pemain baru bisa mencapai 50 juta euro atau bahkan lebih. Hal ini menunjukkan tekad klub untuk mendatangkan striker papan atas. Mengingat kepergian yang mungkin terjadi seperti Oliver Giroud yang mungkin akan hengkang ke MLS dan kontrak Luka Jovic yang akan segera berakhir. Moretto juga menjelaskan bahwa dalam laporan terbarunya, nama Benjamin Sesko tidak disebutkan sebagai salah satu opsi yang terkait dengan AC Milan saat ini. Ini menunjukkan bahwa fokus klub saat ini lebih condong kepada Joshua Zirkzee sebagai target utama mereka. Dengan spekulasi semakin intens, para penggemar AC Milan akan terus mengikuti perkembangan transfer ini dengan cermat. Bagi AC Milan, mendapatkan penyerang baru yang berkualitas adalah langkah penting untuk memperkuat skuad mereka dan meraih kesuksesan di masa depan.